Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Sister Love kesayangan aku. Akhirnya kita berkumpul pada malam hari ini. Salam hangat untuk seluruh perempuan hebat yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan selamat datang di acara perdana Komunikara yang bertajuk Epic, Extraordinary Perspectives, Inspiring Conversation. Acara ini lahir dari keresahan bersama tentang pentingnya ruang aman bagi perempuan untuk berbagi, belajar, dan berdaya. Dimulai dari mengenal dan menerima dirinya sendiri. Bersama saya Vindiantika Aprilian, inilah Epic dari Komudikara. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir. Ada siapa aja sih? Oh, ada Sis Titi, ada Sis Yani, Sis Vika, Sis Miken. Saya ke sana-sana dulu. Ada siapa lagi? Sis Istiqomah dan yang lain-lain. Boleh dong reactionnya ya. Kayaknya saya pengen tahu emosi apa yang sedang memuncah ini di hati masing-masing peserta. Apakah semuanya ada love-love atau ada yang berafi-afi gitu ya menuju 17 Agustus? Emosinya udah nyampe belum? Emosi perjuangannya udah nyampe belum gitu ya. Oh, lucu sekali reactionnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, sebelum kita memasuki acara utama, boleh nggak saya berpantun? Saya pantun dulu ya, tapi jangan lupa open mic dan jawab kenceng ya. Jawab kenceng, cakep, cakep yang kenceng. Oke? Pergi ke pasar, lalu ke padang. Cakep, Cakep. Jangan lupa membeli cabai. cakep, Mr. Love, yuk kita buka hati dengan lapang. Kenapa? Karena it's okay not to be okay. Lala dalam ya kayaknya ya yang kita bahas ini ya. It's okay not to be okay itu kayaknya mudah banget diucapkan oleh semua orang termasuk diri saya sendiri. Tapi pas ketika nonton drakornya ya itu sampai aduh nyes banget gitu ya. Mau mengakui kalau kita itu nggak oke itu kayaknya juga nyes banget gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir di ruang ini. Mari kita mulai dengan menyapa para tim penggerak luar biasa di balik komunitas Komunikara Berani Bicara. Yang pertama kali, wah ini ya, the one and only ya, leader kita yang merupakan founder dari Komunikara. Saya perkenalkan Sis Rofika Arista. Terima kasih Mbak Vindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sister Love semua? Jadi harapan saya semoga semuanya sehat terus ya. Perkenalkan saya Vika. Terima kasih banyak sudah hadir dan lebih dari itu terima kasih karena memilih hadir karena sudah caring terhadap diri sendiri hari ini. Jadi, saya pengen cerita nih, di awal brainstorming saya dan teman-teman founder Komunikara, jadi kami bersama-sama curhat kami itu lama menceritakan dan saling menuliskan strong why, kemudian saling curhat, saling intinya saling rasanya itu benar-benar menguliti diri sendiri pada momen itu yang akhirnya kami sadar bahwa kadang-kadang kami dan para perempuan di sekitar kami merasa lelah, kadang-kadang harus mengerti dan selalu hadir untuk anak, pasangan, orang tua, masyarakat, apapun peran perempuan. Tapi yang utama adalah dia lupa hadir untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun di momen itu kami tahu bahwa mengurai rasa itu memang tidak mudah, tapi justru dengan membicarakannya itu meminimalkan kita untuk kehilangan arah. Nah, kadang-kadang saya juga menyadari bahwa tingginya ekspektasi yang kemudian mempengaruhi komunikasi dengan keluarga itu sebenarnya berhubungan erat dengan pola asuh orang tua. Nah, saya belajar pelan-pelan pada waktu itu yang saat saya belum selesai bahwa ternyata kuncinya bukan pada memaksa dipahami oleh orang lain. Kuncinya memang adalah dimulai dari dalam, dari diri sendiri. Belajar komunikasi dengan diri sendiri dulu, dengan jujur,
tanpa menghakimi, dan dari situ perlahan saya bisa memperbaiki komunikasi dengan orang lain. Kebetulan kami juga belajar data global dan nasional yang menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi mental perempuan, terutama ibu, berdampak besar pada kualitas kehidupan keluarga. Bahkan generasi luka batin seorang ibu ini bisa saja berubah menjadi luka masa kecilnya untuk anak-anak karena berantai begitu ya. Inner child yang tidak tersentuh ini yang bisa diwariskan tanpa sadar. Nah, sebenarnya itu bukan hanya soal statistik, itu realita yang kita hadapi di hari-hari di teman-teman di sekitar kami. Jadi akhirnya kami sadar bahwa tekanan itu nyata, ada ekspektasi yang tidak terlihat yang membuat kita harus perempuan terutama harus selalu bisa, harus selalu sabar, harus selalu kuat. Padahal siapapun kita juga butuh ruang untuk jujur, untuk rapuh, untuk dirawat. Itulah alasan Komunikara hadir. Kami ingin menciptakan ruang aman, bukan tempat untuk sempurna, tapi tempat untuk belajar jujur dan bertumbuh. Jadi dari sini kita ingin mulai dari dalam komunikasi diri, penghargaan terhadap diri, agar kita bisa lebih hadir dan sehat secara emosional bagi keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama karena hari ini adalah awal dan insya Allah kita tidak lagi sendirian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Vindi. Luar biasa. Terima kasih banyak Sis Vika yang merupakan founder dari Komunikara. Ya, tepat sekali ya kita berasal dari masalah yang rumit masing-masing, lalu kita ngobrol bareng, deep talk gitu ya. Oh, ternyata seru ya kalau misalnya bukan seru punya masalahnya sih lebih tepatnya, tapi seru kalau misalnya masalah ini bisa berusaha untuk dicarikan jalan keluarnya dengan orang-orang yang punya perasaan yang sama gitu. Jadi empatinya jauh lebih tinggi. Terima kasih sekali lagi untuk leader kita. Dan yang kedua, perkenalkan ini adalah Sis Yani Mulyani yang merupakan Harmony Hub Manager. Silakan, Sis Yani. Masih di mute, Sis Yani. Oke, malam Sister Love. Selamat Malam ini malam. saya akan bercerita sedikit. Saya perkenalkan, saya Yani Mulyani, saya adalah Harmony Health Manager dan hari ini saya akan bercerita tentang sesuatu. Harmoni keluarga. Aku seorang perempuan yang juga seorang anak, istri, ibu, menantu, dan anggota masyarakat yang seringkali diminta untuk berbuat lebih banyak, berkorban lebih besar, memahami lebih dalam, dan kuat untuk bertahan. Siap ataupun tidak siap, pandangan itu tertuju pada kita, perempuan, untuk menyandang banyak harapan dan mampu mewujudkan mimpi yang terkadang terasa mustahil kita jalani. Ribuan hari kita lalui tanpa ada sapaan apa kabar, tanpa uluran tangan untuk membantu, dan juga tanpa pelukan hangat untuk meredakan tangis tertahan yang terasa mengunci jiwa. Di tengah perjalanan ini, ada tanya dalam diri, kemanakah aku harus melangkah? Apakah jalan yang sudah ketumpuh ini benar? Dengan siapa aku akan bercerita tentang semua rasa yang kualami? Serta kepada siapa aku bisa berbagi agar hati ini lebih kuat untuk terus melangkah. Lalu kutemukan Komunikara, sebuah ruang untuk berbagi dan bercerita tentang diri tanpa takut untuk dihakimi. Kutemukan Komunikara, sebuah ruang untuk bertanya dan ditanya tentang diri dan apa yang sebaiknya kulakukan agar tak merasa sendiri. Dan kutemukan lagi diriku yang bahagia dengan menerimanya secara utuh. Jadi ingin saya garis bawahi di sini adalah harmoni
seorang perempuan dengan keluarga, baik statusnya sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, menantu, itu sangatlah penting. Dan itu dimulai dari bahagianya sebagai seorang perempuan. Itu Siswika. Terima kasih banyak Sis Yani. Masya Allah, udah mulai terharu ya. Puisi yang dalam sebenarnya. Saya masih belum mau ngeluarin tisu dulu. Karena kita masih harus berkenalan dengan rekan-rekan yang lainnya. Yang ketiga, langsung saja saya perkenalkan Sis Niken yang merupakan Outreach and Com Manager Komunikara. Terima kasih Sis Vindi. Apakah suara saya cukup jelas? Sangat jelas. Ini Sis Vika sama Sis Yani sudah mulai membuat bumbu-bumbu air mata ya. Ya, terima kasih Sis Vindi. Perkenalkan teman-teman Sis Lover semuanya. Nama saya Niken Hidayat. Saya diamanai oleh Sis Leader kita, Sis Vika, untuk menjadi seorang outreach and communication manager yang tugasnya adalah reach out teman-teman untuk bergabung bersama dengan Komunikara dan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya tujuan Komunikara gitu ya. Salah satu tujuannya tadi sudah banyak disampaikan ya dari sisi harmoni, komunikasi diri. Kalau di sisi saya adalah self care. Self care itu upaya yang selalu kita lakukan secara sadar untuk menjaga dan juga meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosi diri sendiri. Sederhananya adalah seperti ini teman-teman. Bagaimana cara kita mengisi ulang baterai agar tetap sehat dan seimbang. Baik lewat hal-hal kecil seperti istirahat yang cukup, makan bergizi, berolahraga jangan lupa, dan aktivitas-aktivitas yang buat hati kita senang. Bisa bernyanyi, journaling, bertemu dengan teman, me time, ke salon, atau mungkin hanya sekedar 20 menit aja sendirian. Itu semua adalah hal-hal yang membuat kita tetap waras dengan menjaga tangki baterai emosi kita. Self-care bukan selfish, bukan egois. Tapi justru penting supaya kita tetap berfungsi dengan baik dan memberi yang terbaik untuk sekitar kita. Mungkin yang udah punya keluarga untuk suami, untuk pasangan, untuk anak juga. Yang mungkin bekerja di ranah publik, bisa do your best ketika kita bekerja. Ingat, self-care itu bukan sebuah hal yang egois, ini ibu ninggalin anak, enggak. Tidak. Kita harus berani berbicara ketika kita lelah dan baterai kita perlu diisi ulang. Kalau diibaratkan, kita seperti gelas juga bisa. Kalau gelasnya kosong, kita nggak bisa dong menuangkan cinta atau menuangkan air untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk selalu bahagia, peduli terhadap diri sendiri, bukan berarti egois, dan selalu semangat menjalani hari. Bentuk self-care masing-masing orang berbeda-beda, monggo. Gitu. Itu saja mungkin Sis Pindi, silahkan saya kembalikan ke Sis Pindi. Terima kasih banyak Sis Niken yang ada di Pekanbaru. Jauh nggak? Nggak jauh ya. Cuma 10 senti kok di peta. Sini dong kita ngumpul di Pekanbaru. Iya. Yes, kapan-kapan kita ke Pekanbaru ya, insya Allah. Baik, selanjutnya adalah seseorang yang, wah ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ada virtual background yang, epic sekali gitu ya. Sesuatu yang istimewa ini tentu tidak mungkin muncul begitu saja. Mari kita sambut seseorang istimewa itu, yaitu Sis Titi sebagai Graphic Designer Virtual Engagement Manager. Silahkan Sis Titi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. salam kenal. Nama saya Rizky Sarinastiti. Saya aslinya Sidoarjo. Nah, ini apa namanya? Setelah ini ada bising-bising suara karena memang tidak ada pengganti
yang ngomong anak, ya ikut aja sini, ayo. Ya. Nah, oh iya sayang. Nah, seperti ini. Jadi, alasan saya kenapa harus ngomong anak, terus saya juga harus join di Komunikara itu adalah kebutuhan saya pribadi. Jadi, baterai energi saya itu bisa tercharge dengan join Komunikara ya, komunikasi berani bicara. Ya, jadi eh, selain me time-nya berkomunitas, setelah beranah publik, nah mohon maaf sekali, Masya Allah, It's okay, Sis Titi. di luar dugaan, iklannya banyak. Jadi cara charging time seorang ibu adalah me time-nya dengan join komunikasi. Karena sebelum memetik manfaat itu kita, para tim di Komunikara itu merasa bahwa yang perlu kita charge adalah diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, energi kita penuh, maka nantinya di rumah kita akan berproses untuk mengelola emosi. Walaupun ya tetap ada bocor gitu, bocor emosinya, tapi setidaknya otak itu sempat ngerem sekian sepersekian detik gitu ya. Jadi karena kita sudah bergandengan tangan dengan para teman-teman kita di Komunikara. Seperti itu. Lebihnya nanti kita sambung di WhatsApp ya. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, tadi sis Titi ya yang ada ini itunya di belakang sama saya juga. Sudah ada bala bantuannya pun masih bocor-bocor ya kan. Banyak sekali ya tak terduga ini ya dari macam-macam urusan di belakang layar kita. Baik, yang terakhir kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada ya, anggotanya Komunikara udah nggak ada ya kan? Bercanda, bercanda. Oke, saya tadi memperkenalkan diri sebagai MC. Saat ini saya akan memperkenalkan diri sebagai project manager dari Komunikara. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh teman-teman di Komunikara untuk menjadi project manager. Kayak kesannya kayak keren banget ya saya jadi manajer ya kan? Udah berapa M ini ya gajinya kayaknya gitu ya. Keren sekali saya menerima posisi ini tentu dengan sukacita, penuh terharu juga gitu ya bersama dengan teman-teman Komunikara, Miss itu, Sis Meta. Padahal baru kemarin ketemu. Ya. Saya sebagai project manager di sini akan mencoba untuk bisa memberikan segala hal yang teman-teman Komunikara butuhkan, terutama di dalam komunikasi kita, di dalam hubungan kita dengan keluarga, dan juga dalam self-care. Sesuai dengan yang sudah disebutkan di awal, bahwa Komunikara ini merupakan wadahnya perempuan, tidak hanya untuk curhat, tidak hanya untuk sekedar bisa melegakan sedikit isi hati, isi pikiran yang ruwet-ruwet tadi gitu ya. Tapi kita juga di sini untuk juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Gitu. Kita bisa meningkatkan kualitas hidup, terutama untuk self care di grooming, manajemen diri. Kita akan coba belajar itu, gali itu satu-satu. Nah, tentunya seperti yang tadi sudah Sis Niken, Sis Titi, Sis Vika, dan Sis Yani bilang bahwa setiap orang itu memiliki masalahnya sendiri yang ternyata jalan keluarnya itu nggak sama. Tapi bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain. Maka saya harapkan semoga program kita selanjutnya akan terus berjalan. Kita bisa saling mengisi menjadi wadah yang terbaik untuk teman-teman Komunikara agar bisa menjadi seseorang yang tidak hanya mampu menerima dirinya sendiri, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang. Kita akan belajar itu nanti ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Itu tadi kelima orang yang berada di belakang layar Komunikara sehingga bisa menghasilkan epic pada malam hari ini. Tapi tidak hanya dari situ ya.
kita akan coba diskusi tipis-tipis nih. Saya ingin bertanya dengan teman-teman semua yang hadir di sini, Sister Love. Tunggu. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Sister Love. Apa sih yang membuat Sister Love ini termotivasi untuk bergabung bersama kami di sini? Ada bisik-bisik apa sebenarnya ya? Mungkin dari Sis Viken, dari Sis Vika, atau yang lain-lain gitu ya. Kita join yuk Komunikara gitu. Diiming-imingin apa? Voucher kah? Atau pulsa gitu kan? Siapa tahu ya. Coba saya mau lihat yang sudah menyalakan kameranya. Saya coba dari Sis Istiqomah dari Probolinggo. Oke, bolehkah bergabung bersama saya di sini? Silakan Sis Istiqomah. Iya, Halo, Assalamualaikum, Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa tolong di spotlight? Apa sudah? Mohon izin memperkenalkan diri. Kan ya? Silakan, silakan. Ya, saya Istiqomah dari Probolinggo. Pertama kali mengenal Komunikara ini dari komunitas ibu profesional Pasuruan Raya. Jadi ketika membaca ininya tertarik, pada akhirnya ya mengikuti untuk ikut di Zoom ini karena memang kebetulan saya sendiri secara pribadi membutuhkan wadah mungkin ya sebagai seorang ibu rumah tangga juga ibu pekerja, membutuhkan wadah untuk menyalurkan istilahnya keluh kesah. Barangkali ada sesuatu hal yang bisa penyalurannya itu bukan negatif ya, tapi kemungkinan positif. Jadi penyalurannya nggak hanya sekedar gibah negatif, tapi insya Allah saya melihat ini adalah gibah yang positif, istilahnya begitu ya. Jadi saya merasa memang membutuhkan komunitas ini untuk saya sendiri secara pribadi agar saya sendiri bisa memperbaiki diri sendiri saya dulu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Vika. Terima Terima kasih kasih juga Mbak banyak. Isti. Saya Terima kasih kenalnya dari banyak, Mbak Mbak Vika. Isti. Salam kenal untuk founder-founder di tim Komunikara. Terima kasih. Salam kenal kembali dari kami, Mbak Isti. Ini luar biasa ya. Baru mendengar dan baru lihat company profile justru ya istilahnya ya. Baru kenal sama profilnya aja, udah rasanya pengen tertarik, pengen join gitu. Berarti saya bisa merasakan nih kayaknya kita punya penderitaan yang sama ya sebenarnya di sini. Gitu ya. Iya, setidaknya menjadi tempat untuk bisa ketawa ya, sis ya. Ketawa dulu deh kita di sini gitu ya, mencoba untuk mencerna dulu, mencoba untuk bisa mengurai benang kusutnya seperti yang tadi Sis Vika dan teman-teman sudah sampaikan. Di sini adalah tempat kita mengurai benang kusut supaya nanti kita bisa kembali lagi ke rumah kita untuk menjadi diri sendiri, istri dan ibu, bahkan ibu yang bekerja di luar itu luar biasa. Saya angkat topi banget nih dengan teman-teman yang luar biasa. Jadi ibu karir gitu ya sampai rumah masih, aduh, membagi peran yang saya benar-benar hands up banget. Terima kasih banyak Mbak Isti. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita akan coba untuk ngobrol untuk bisa menemukan apa yang sebenarnya Mbak Isti perlukan gitu ya untuk program-program kita ke depan supaya tidak hanya bisa menjadi jalan keluar, bisa menjadi solusi untuk Mbak Isti tapi juga menginspirasi teman-teman yang lain. Baik, saya lihat ada Mbak Lydia yang sibuk sekali ketik 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 gitu. Tapi kameranya on cam mulu. Keren banget nih. Ini lagi dual job ya, Mbak ya. Boleh ngobrol sama saya di sini kalau tidak mengganggu. Halo Mbak Lydia, dari mana? Boleh berkenalan? Halo, saya Lydia dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Ini beneran temennya Mbak Diken ya? Agak-agak Iya, kayak Mbak ini kan iya. cek rekam kan? Oh,
luar biasa, Ibu Sekrek. Di sini Iu. kumpulan Ibu Sekrek nih jejer-jejer kayaknya nih. Silakan Mbak Lydia, apa yang membuat Mbak Lydia itu merasa tertarik ingin bergabung di Komunikara? Hmm, karena rasanya pengen punya circle yang positif untuk berbicara, untuk ngobrol. Jadi ngelihat Mbak Niken ada project ini, penasaran gitu. Baik, dari lubuk hati yang terdalam, Mbak Lydia pengen banget bisa concern untuk bisa dapetin gongnya di Komunikara itu untuk hal apa? Untuk komunikasi diri kah? Untuk self care kah? Atau memang ada keterlibatan hubungan keluarga yang ingin diperbaiki misalnya begitu? Semuanya. Semuanya luar biasa. Baik Marah ya. semuanya. Nggak kemarau, saya juga gitu. Apa-apa. Ganti-gantian. Kadang hari ini, oh kita butuh self care. Besoknya kita butuh untuk mereda emosi. Besoknya kita butuh manajemen emosi. Betul, Wah macam-macam untuk kita betul, ganti-ganti. Kadang bisa betul, tiap Mbak. jam juga ya. Pagi udah, oh oke nih ritme kerjanya udah oke gitu. Tiba-tiba mau tidur, ada lagi badainya gitu ya. Baik Mbak Lydia, terima kasih banyak sudah menyempatkan Sama-sama, untuk Mbak berbagi Cindy. sedikit kisah. Semoga nanti bisa menjadi penghantar keseharian yang lebih positif ya Mbak ya, untuk bisa meredakan segala hal yang membuat pusing di kepalanya. Terima kasih banyak Mbak Lydia. Oke, ini Sama-sama. ada beberapa teman yang masih saya lihat ada di sini. Sis Lydia, wah kata Mbak Niken. Oke deh. Baik teman-teman, apakah di sini ada yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin curhat-curhat juga? Kenapa masuk Komunikara? Mungkin penyampaiannya beda dengan Mbak Lydia dan Mbak Isti tadi ya. Mungkin masalahnya berbeda. Mungkin ada hal lain yang, oh kok masuk kayaknya nggak sama nih dengan profilnya. Mungkin ya ada yang ngerasa kena jebakan Batman kah sama Komunikara? Mungkin mungkin boleh diceritakan di sini. Atau saya panggil lagi satu, ada Mbak Rani Angela. Wah ini saya ngeliat ada bidadari di sana. Kenalan yuk, 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 yuk kita kenalan dulu. Hai Mbak Rani. Oh, selamat malam, salam kenal. Malam. Mbak Rani asalnya dari mana ini kalau boleh tahu? Oh ya, perkenalkan nama saya Rani Anggela, saya berasal dari Pekanbaru. Jujur tahu Komunikara karena saya ini habis event di PHR, lihat Mbak Nika MC, terus follow Instagramnya, tiba-tiba share flyer, aku tiba-tiba langsung join. Dari awal nggak tahu nih ini kemana arahnya, tapi ternyata oh seperti ini. Di saat kita benar-benar kayak pengen ada jalan yang mau kita tempuh, ataupun ada yang mau kita lagi dirasain berat, ada aja nih solusinya nggak ngerti ya. Padahal sama Mbak Niken juga belum kenal lah lebih dekat dan saya ngerasa awal masuk grup saya kira salah grup karena kayaknya orang-orangnya di dalam kok udah pada kenal ya apa ini komunitas orang-orang PHR atau apa ya jadi pertanyaan. Ternyata pas join lebih lanjut kayaknya pada jauh-jauh ya ada yang dari Surabaya, Probolinggo, ada Pekanbaru juga. Pokoknya salam kenal semuanya. Harapannya di Komunikara ya bisa lebih banyak berbagi hal-hal yang lebih baik, positif tentunya, yang bisa mensupport juga setiap apapun yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Menjadi pandangan yang lebih bagus untuk mental yang lebih sehat tentunya. Terima kasih, Mbak. Luar biasa. Terima kasih Mbak Rani Angela dari Pekanbaru. Aduh, jadi pengen ke Pekanbaru nih saya nih ya. Mbak, Oke, Yuk, luar cus. biasa. Kita Cus ambilan tuh karpet kata merah. Sisni cus gitu. Mentang-mentang di peta 10 cm kalau diukur ya langsung cus nyampe gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Rani Angela. Ini saya benar-benar surprise ya ada banyak teman-teman baru Sister Love yang saya temui, teman-teman temui di sini itu juga menjadi penyemangat buat kami gitu ya untuk bisa menyajikan program-program yang sesuai dengan harapan teman-teman semua tentunya supaya bisa menjadi pengurai kebutuhan, pengurai masalah gitu ya dan juga bisa menjadi upgrade diri ya teman-teman ya. Jangan khawatir di Komunikara kita
tidak hanya berfokus pada self care, kita juga berfokus pada komunikasi diri, interpersonal dan juga intrapersonal. Jadi kedepannya kita memang ingin para wanita yang ada di sini pertama kali adalah acceptable dengan dirinya sendiri, bisa menerima, nggak denial lagi. Kalau memang ada masalah, bisa mengungkapkan dengan cara yang terbaik. Karena jujur sampai sekarang saya udah ikut seminar self care di mana-mana, udah ikut manajemen emosi kemana-mana, manajemen waktu kemana-mana gitu. Kok kayak masih mentok-mentok aja ya? Kenapa ya? Oh mungkin penerimaannya masih belum cukup gitu ya. Acceptable-nya masih belum cukup. Di sisi ini sudah oke, tapi tiba-tiba ada bom nuklir lagi tambahan. Seperti itu ya dinamika hidup kan pengennya kita memang untuk terus bertumbuh. Seperti yang tadi Mbak Rani bilang, kalau lagi ada something itu kayaknya semesta mendukung ya. Tahu-tahu saya ditemuin aja sama orang-orang ini, tahu-tahu saya diberikan jalan yang lain lagi gitu yang kadang kita nggak pernah duga hal itu seperti apa. Semoga dengan perbaikan komunikasi, dengan cara self care yang tepat dan juga bisa memperbaiki hubungan yang mungkin tersendat beberapa waktu belakang ini untuk bisa lebih lancar begitu ya. Baik, saya kembali ke sis Vika. Oke, saya kembali ke Sis Vika. Sis Vika, ini kita coba diskusi dulu ya. Sebagai founder nih, Sis Vika, setelah Oke. mendengarkan tadi teman-teman sudah menceritakan gitu ya, hal-hal yang kayak gitu, uh, beratnya begitu. Ternyata memang benar ya, perempuan itu rentan sekali punya penyakit yang aneh-aneh. Karena beban pikirannya itu besar sekali gitu. Dan besar juga harapan dari teman-teman semua terhadap Komunikara. Pendapatnya Sisvika sebagai leader, silakan. Oke, jadi makasih Mbak Vindi kesempatannya. Jadi sebenarnya gitu, untuk sampai ada di sini itu kita kan memang dari keresahan diri. Kemudian kita juga step selanjutnya kita lihat juga di sekitar kita. Sebenarnya apa sih? Kadang-kadang ketika kita melihat pasti melihat data utamanya kalau di tim kita pasti melihat data. Namun secara pribadi yang kalau saya lihat eh, banyak faktor yang kemudian menjadikan perempuan ini eh, rasanya harus kuat ya, harus nggak bisa enggak, ya harus bisa semua peran yang dilakukannya harus bisa, harus stabil. Padahal nggak seperti itu juga. Kita manusia yang juga kadang-kadang emosinya sangat perlu untuk divalidasi begitu. Yang saya highlight itu adalah beberapa berita mungkin, entah kemudian kekerasan dalam rumah tangga, entah kemudian akhirnya kenakalan remaja, entah kemudian banyak banyak hal yang koneksi antara anak dan ibu yang kemudian jauh sehingga tidak bisa nge-reach anak ini bagaimana sih yang kemudian kita jauh sekali kemudian untuk mengisi atau mungkin nasihat akhirnya tidak sampai atau kemudian pasangan yang kemudian rasanya kita satu ruangan tapi kenapa kok serasa jauh ya gitu. Rasa-rasa itu yang kemudian menjadikan perempuan ini kalau mungkin teman-teman pernah merasa atau pernah mengalami, ya nggak apa-apa, sabar aja gitu. Sabar aja gitu. Seolah-olah apapun yang ada di sekitar kita, itu masalahnya adalah kita yang kurang sabar begitu. Ternyata ketika digali lagi, ya memang banyak hal seperti budaya patriarki begitu. Kemudian stigma bahwa perempuan harus ini, harus begini, harus kalem, harus sabar, harus segala macam. Itu yang kemudian menjadi trigger bahwa stigma ini tadi pelan-pelan itu masuknya mengendap ke diri kita. Oh ya udah kita kayaknya memang harus sesabar itu, memang harus memaksa diri kita sendiri, bahkan kita yang kemudian jahat sama diri kita sendiri. Nggak boleh ini aku yang salah, nggak boleh ini. Akhirnya ketika pengen self care nggak bisa dong, karena keluargaku membutuhkanku. Padahal dia lupa bahwa dirinya sendiri juga butuh sama dirinya gitu.
satu hal yang mungkin saya sering ngobrolin sama ibu-ibu adalah sebelum kita mengerti orang lain, itu adalah kita harus mengerti diri kita sendiri. Sebelum kita sayang sama orang lain, yang paling harus kita sayang adalah diri kita sendiri. Bahkan sebelum kita merawat orang lain, jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Itu sih Mbak Vindi. Terima kasih banyak, Sis Vika. Ini mulai merinding gitu ya. Padahal udah gak malam Jumat ya. Merindingnya beda ya. Jangan lihat ketawanya ya. Ini udah mau nangis sebenarnya teman-teman ya. Saya cuma pura-pura aja gitu. Meringis gitu ya. Benar-benar menyadari kalau oh ternyata seperti ini ya jadi wanita itu gitu ya. Dulu saya mikirnya kayak saya udah siap deh sama semuanya gitu ya. Datang ke psikolog juga, wah Mbak Vindi udah terasesmen, oke siap jadi istri, siap jadi ibu, silakan menikah gitu. Ternyata setelah menikah, wow gitu yang saya siapkan justru tidak sama dengan perang yang saya hadapi gitu. Jadi salah salah senjata. Salah senjata yang disiapkan apa, perangnya justru medan perangnya berbeda. Jadi membuat diri sendiri untuk bisa bilang, kamu butuh diri kamu sendiri dulu untuk tidak bisa kehilangan dirimu, itu sangat sulit, pegangannya sangat sulit. Jadi kedepannya teman-teman, kami dari Komunikara akan mengadakan seminar, webinar, seminar, dan juga ada mini workshop baik online maupun offline yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari kita, gitu ya. Nah, ini juga butuh kerjasama dari teman-teman untuk bisa memberikan aspirasinya kepada kami. So, feel free to ask, feel free juga untuk bicara kepada kami. Ini ruang bicara yang terbuka. Ketika grup itu dibuka, maka silakan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan saat itu unek-uneknya tentang hal apa. Mungkin kalau masih belum berani, masih merasa kalau terlalu jujur tuh kayaknya buka aib sendiri ya, atau buka aibnya siapa ya gitu. Mungkin hanya bisa di-share satu kasus gitu ya, tentang si apa, berita tentang yang sedang viral misalnya, yang sedang trending misalnya gitu. Nanti akan kita angkat untuk bisa ditemukan jalan keluarnya. Nah, itu tadi beberapa program yang kedepannya kita akan lakukan. Saya juga akan meminta Sister Love yang ada di WA Group untuk bisa berperan aktif. Karena salah satu program yang akan kita lakukan adalah quote. Jadi ada quote harian yang teman-teman bisa sampaikan di sana. Teman-teman bisa sharing gitu. Bahkan tadi Teh Yani sudah menyampaikan sebuah puisi yang benar-benar menyentuh ke lubuk hati yang paling dalam, boleh di-share untuk sebagai penyemangat sesama wanita yang ada di Komunikara, dan itu akan kita bisa menjadikan sebagai tema yang akan kita angkat gitu quotes-nya untuk diskusi, untuk bisa melerai dan mengurai problematika harian kita, dan juga nanti akan di-share di Instagramnya Komunikara. Tentunya dengan nama dari Sister Love itu sendiri ya. Kita akan tulis namanya, ini dibuat oleh Sis Isti, Sis Rani, Sis Niken, Sis Lydia, dan yang lain-lain. Sehingga teman-teman tidak hanya menjadi kesannya kayak menjadi membernya aja Komunikara, tapi saya ingin Sister Love semua itu memang memeluk Komunikara, menjadi bagian dari Komunikara, sehingga kita sama-sama ada di sini untuk bisa, walaupun virtual, tapi serasa di dekat. Ya, kita memiliki perspektif yang unik, diskusinya penuh makna. Oke, baik. Karena kita sudah mendekati penghujung acara, saya ingin coba melihat ada mengisi aliran rasa, presensi dan request mau program apa selanjutnya ada eh, di site kita ya, s.id/komunikara. Pilih menu link presensi dan aliran rasa. Insya Allah akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, ini ya teman-teman ya yang sudah hadir para Sister Love pada malam hari ini, boleh mengirimkan aliran rasanya. Setelah kenal dengan saya, mungkin mau memberikan aliran rasa. Oh, Mbak Vindi, ramai sekali. Pasti hidupnya bahagia ya. Oh iya, tentu bahagia di depan layar ya, ibu-ibu.
Kita bahagia ya gitu. Resepnya apa sih gitu mungkin. Sis Meta, ang. Wah, ini jargon kita banget ya. Jangan lupa untuk mengisinya di s.id/komunikara. Pilih link presensi dan aliran rasa. Ya, setelah memberikan presensi dan aliran rasa, kita akan mendapatkan sertifikat untuk malam hari ini dan ke depannya. Siswi curhat colongan, iya ih. Kita kan tempat curhat ya di sini. Baik, itu saja. Oke, sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, apakah memang ada yang mau memberikan aliran rasa? Tadi sudah ya, 2 orang, 3 orang. Adakah yang lain? Belum? Nah, menuju ending, saya ingin lihat lagi reactionnya. Apakah ada yang berbeda? Tadi kan ada yang love tuh ya. Apakah ada yang berbeda reactionnya? Saya nggak ngelihat ada yang berafi-afi tadi ya. Nggak ada yang berafi-afi teman-teman ini. Oke, Sis Desni, seru sekali. Ada love di sana. Sis Sofi, terima kasih. Sis Lydia, ada love di sana. Terima kasih, ada love semuanya, love untuk teman-teman semuanya. Sister Love, semoga setelah semua yang kita bicarakan saat ini bisa menjadi insight terbaru untuk teman-teman semua. Ya, sebelumnya boleh dong open kamera dulu, kita foto bersama. Sister Love, siap-siap ya. Nanti diajakin konten sama Sis Niken. Yo, diajakin konten, yo kan. Iya, Komunikara nanti jadi ini ya, apa namanya? Media tidak hanya tempat curhat, komunikasi aktif, enggak. Satu lagi Apalagi recordingnya untuk Mas. upgrade ini ya, upgrade bakat. Nah, itu Bakat narsis. sebenarnya kayak mana ya? Kok saya tidak masuk? Coba Oke, lagi. sudah? Yang masih mau cari kerudungnya, boleh. Iya, Kalau sudah? soal konten, Sisvin ada Bundesni Utami, ya, itu juga salah Oh. seorang konten kreator ya, yang Oh, oh Halo my Mbak God, oh my Desni. God, gitu ya. Hai Bunda. Nanti kita butuh challenge ya, challenge yang bisa sebagai penyeimbang untuk seger-segernya kita biar refresh terus gitu ya. Oh ya, nanti di hari Senin kita akan mulai ada jadwal harian ya, Sister Love ya. Tenang, kita nggak yang tiap hari bakalan ngumpul terus, tiap hari diem aja, kita nggak akan kayak gitu ya. Jadi kita ngikutin ritmenya, ada waktu di mana kita tetap concern dengan diri sendiri, ada masa libur gitu ya, ada masa kita seru-seruan bareng tentunya. Sudah siap? Sis Titi sudah siap kameranya? Oh, ada baby-baby di Ya, sana ya. Baby saya ada di luar, jangan datang, jangan. Jangan. Dipenuh ya di ya. sini, anaknya banyak. Sudah siap? Oke, pose KTP. Satu. KTP dulu ya. Foto KTP dulu. 1, 2, 3. Bentar. Ganti gaya boleh. Oke, mulai ya. Apa dong? Yang lagi hype apa sih? Begini ya. Begini. Hani Jadi coba senyum dulu, jangan siapa tahu aku. ada yang punya ponakan gitu. Dia Oh, dia oke, motivasinya boleh. pengen dapat jodoh sih, Svin. Oh, Oh iya bener. Setelah foto ya, setelah foto. Mana. Mana yang motivasinya dapat jodoh? Siap-siap ya, saya panggil. Love dulu ya. Love. 1, 2, 3. Oke. Oke, terakhir yuk. Gaya bebas. Satu lagi. Aku mau ikut. Iya, boleh ikut, Dedek. 1, 2, ini juga. Mana kameramu? 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, luar biasa. Oke, mana kita tagih tadi ya? Silakan Sis Niken, mau menagih siapa yang mencari jodoh tadi? Ini tersebar seluruh Indonesia. Ya, Hani. seluruh Indonesia. Hani Saberti ya, silakan. Mari Motivasi naik ke selanjutnya. atas panggung.
Silakan. Iya, halo, selamat malam Mbak Vindi Hai. dan sebuah Wonder. Ya, izin aku tuh masuk ke situ tertarik karena bisa improvement juga dan juga nanti jadi refleksi dan pengalaman untuk aku ke depannya saat berumah tangga mungkin ataupun mencari suami gitu. Mempermudah jalan niatku mencari pasangan seperti itu, Mbak. Luar biasa. Ini keren banget. Acungin jempol. Clap-clapnya mana teman-teman? Reactionnya nih, tepuk tangannya. Luar biasa ya. Ini yang perlu harus kita tebar terus ke anak-anak kita nanti ya. Keponakan kita yang masih sekolah, yang sedang mau merintis karir gitu ya. Itu kita harus obrolin juga gitu. Jangan sampai mereka ada pikiran, wah, marriage is scary gitu kan, langsung nutup diri, ngeliat berita yang udah seperti yang Siswika tadi bilang, kita bicara by data. Aduh, itu berat gitu kayaknya ya. Kita ngomong by data tuh kayaknya tuh ngeringis-ngeringis banget. Tapi supaya bisa lebih membuka hati begitu ya, persiapan tentu harus matang. Nggak boleh bonek ya. Yang boleh cuma Surabaya aja. Yang main bola aja yang bonek ya. Nggak boleh. Terima kasih banyak, Sis Hani. Keren banget. Saya ingin nanti ngobrol-ngobrol dari kacamata teman-teman kita yang usianya masih muda-muda ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka mungkin ketakutan gitu ya. Tentunya ya gimana nggak takut ya kalau pengalaman hidup dari orang tuanya aja gimana gitu ya kan. Lihat teman-teman di sekitar juga gimana, pasti pasti ada rasa was-was gitu ya. Karena menikah itu kan diharapkannya sekali seumur hidup ya. Siapa Viking? Ini ada-ada aja ya. Saya nggak mau terdistraksi nih sama chat ini ya. Cuma, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya teman-teman ya. Emang kita agak-agak random. Nanti bisa kelihatan deh di WAG ya. Kita agak-agak random emang tuh kan. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pada malam hari ini soft launching Komunikara. Semoga kita bisa seperti tadi ya, harapan-harapan kita, masing-masing dari kita memiliki kondisi masing-masing. Saya akan bilang bahwa kita semua memiliki titik nol yang berbeda, privilege yang berbeda, potensi yang berbeda. Jadi jangan pernah lihat saya, jangan pernah lihat Sisvika sebagai founder dan juga teman-teman yang lain. Gak usah lihat orang lain, tapi lihat diri kita sendiri. Kita gali apa yang kita punya, apa yang kita mampu, dan apa yang kita tidak mampu. Sehingga kita bisa tahu nih fokus kita kemana, apa yang kita butuhkan. Yang mencari jodoh bisa tahu bahwa mencari jodoh itu melengkapin. Jangan nyari yang sudah dipunyai sama kita, tapi yang nggak ada di diri kita, supaya kita juga bisa melengkapi beliau sebagai suami. Gitu ya teman-teman ya. Ih, sok tua, ketahuan umurnya. Nggak jadi, saya tarik lagi deh omongan saya tadi deh, nggak jadi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mulai hari Senin kita akan mulai ngobrol-ngobrol yang lebih intens ya, tapi tetap saya tahu teman-teman semua sangat-sangat sibuk. Jadi kita akan membuat semacam kayak desain waktu ya, teman-teman ya, kandang waktu kalau istilah kita. Kandang waktu kapan kita mulai untuk bisa ngobrol, kapan kita akhiri supaya semuanya lebih produktif begitu ya. Jadi manajemen waktu dan manajemen emosinya bisa terkontrol. Baik, itu saja dari saya. Ke depan program-programnya juga tadi sudah saya sebutkan. Semoga teman-teman betah di Komunikara dan juga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kita di sini, gitu ya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga besok bisa menikmati weekend dengan sangat baik dan di hari Senin bisa lebih semangat. Biasanya hari Senin kan kayaknya akhir Monday gitu ya. Tapi semoga dengan adanya Komunikara, Senin itu pengen ketemu lagi karena ada yang seru gitu. Karena ada yang ditunggu-tunggu di Komunikara gitu ya, untuk bisa melepas rasa stresnya. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih untuk malam hari ini di Epic Extraordinary Perspective Inspiring Conversation, perspektif unik, diskusi penuh makna. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih banyak. Selamat semuanya. menikmati malam Sabtu. Hai, Mbak Iwan.